Info demo serentak di Indonesia hari ini. Demo serentak yang terjadi hampir sepekan ini membuat Indonesia penuh dengan duka. Hampir seluruh wilayah Indonesia hari terjadi demo besar. Diketahui, kericuhan terjadi pada demonstrasi sejak tanggal 28 Agustus tahun 2025 yang awalnya digelar Partai Buruh di depan gedung DPR RI, Jakarta. Aksi Indonesia demo serentak besar-besaran terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia sejak saat itu. Akibatnya banyak kerusakan gedung DPRD, kantor kepolisian, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Demo mulai dari Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, Barat, NTB, Bandung, Bekasi, Jogja, Semarang, Bengkulu, Makassar, Bali, Aceh, Palembang, Medan, Kediri, Surabaya, Pekalongan, Cilacap, Papua, dan Wonosobo. Untuk hari ini tanggal 4 September tahun 2025 di beberapa wilayah sudah mulai kondusif dan melakukan perbaikan atas kerusakan akibat demo. Namun rakyat terus desakan 17+8 tuntutan rakyat terus menjadi sorotan publik setelah ramai dibagikan di media sosial. Deretan tuntutan yang digagas sejumlah influencer, termasuk Andovida Lopez, Jerome Pauline dan Salsa Erwina, lahir sebagai rangkuman keresahan masyarakat di tengah aksi demonstrasi yang merebak di berbagai daerah. Isi tuntutan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan PHK massal, kepastian upah layak bagi pekerja termasuk mitra ojol, guru, dan buruh, hingga audit DPR yang harus dipublikasikan ke publik. Tak hanya itu, kebijakan penutupan sementara fitur live TikTok buntut kericuhan demo juga ikut dikeluhkan pelaku usaha karena berdampak pada turunnya penjualan. Lantas muncul pertanyaan besar, bagaimana jika 17+8 tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi pemerintah, mengingat besok Jumat adalah tanggal 5 September tahun 2025, tuntutan rakyat 17+8 sudah memasuki deadline. Di Papua demo terjadi serentak di berbagai wilayah Papua sejak Agustus hingga September. DPR Papua Barat berjanji segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa usai aksi demo damai di Manokwari. Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat Syamsuddin Seknun memastikan aspirasi tersebut akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Syamsuddin mengatakan pihaknya akan menggelar rapat internal dalam waktu dekat. Dia menegaskan semua tuntutan mahasiswa akan dipilah dan dibahas bersama sebelum disampaikan ke pusat. DPR Papua Barat segera tindak lanjuti dalam waktu 1-2 hari ke depan. Setelah ini kami akan segera rapat untuk membahas apa yang harus ditindaklanjuti dan segera kelembagaan kami akan kawal ke pemerintah pusat, kata Syamsuddin kepada wartawan, Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Dia juga mengapresiasi aparat keamanan yang menjaga kondusivitas aksi unjuk rasa. Menurutnya, kondisi aman memberi ruang demokrasi yang sehat bagi masyarakat. Syamsuddin menilai demo mahasiswa di Papua Barat berbeda dengan daerah lain yang ricuh. Dia menyebut komunikasi harmonis antar pihak membuat aspirasi tersampaikan tanpa ada insiden anarkis. Kita lihat di medsos bahwa di daerah-daerah lain terjadi aksi demo yang sebenarnya di luar tujuan unjuk rasa itu sendiri. Namun, di Papua Barat, haruslah kita bersyukur bahwa dengan komunikasi yang baik maka OKP Cipayung, organisasi kemahasiswaan, dan gerakan organisasi masyarakat lainnya dapat menyampaikan aspirasi secara baik tanpa anarkis dan bakar gedung dan lain sebagainya, ujarnya. Ketua Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat itu memastikan DPR Papua Barat tetap terbuka menerima aspirasi rakyat. Ia menegaskan lembaganya selalu siap menjadi saluran penyampaian aspirasi masyarakat. Aliansi Mahasiswa yang merupakan gabungan dari 6 organisasi kemahasiswaan menyerahkan 17 poin tuntutan saat menggelar demonstrasi damai di Manokwari, Papua Barat, pada Selasa. Aspirasi tersebut diserahkan kepada Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Koordinator Aksi Yakonias Surune mengatakan 17 tuntutan merupakan aspirasi mahasiswa terkait dinamika sosial politik nasional dan daerah untuk ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
Aliansi mahasiswa berkeinginan agar pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif melibatkan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tokoh Papua sekaligus aktivis Papua Charles Kossai menegaskan sikapnya terkait maraknya aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah. Dia mengingatkan kebebasan berpendapat memang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun bukan berarti bisa dilakukan dengan cara anarkistis. Demonstrasi di muka umum merupakan hak yang dilindungi UU. Tetapi ketika demonstrasi itu berubah menjadi anarkis dan merusak fasilitas umum, itu tidak bisa dipuji dan tidak bisa dibenarkan oleh siapapun, tegas Charles, Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Tak sedikit yang memprediksi jika aksi demo yang dilakukan di Jayapura merespon aksi yang masif dilakukan secara nasional di daerah-daerah lain justru berakhir kondusif. Banyak yang menduga jika demo pada hari Senin, 1/9, dan Selasa, 2/9, akan berakhir rusuh, chaos dan menelan banyak kerugian. Namun ini justru terbantah dari apa yang dilakukan kelompok Cipayung dan juga Solidaritas Mahasiswa Papua. Semua aksi demo berakhir kondusif tanpa ada gesekan dan baik aparat maupun pendemo sama-sama tak harus mengeluarkan energi berlebih untuk berlari menangkis batu maupun semprotan water cannon. Setelah aksi di gedung DPR Papua dan Mapolda Papua oleh kelompok Cipayung, banyak yang berpikir bahwa demo kedua di lingkaran Abepura bakal ramai seperti yang sudah-sudah. Namun, Solidaritas Mahasiswa Papua membantah itu. Mereka bisa mengakhiri mimbar bebas dengan tertib. Bahkan sampah yang biasa identik kerumunan orang ikut dibersihkan. Saya salut yang dilakukan teman-teman Cipayung dan hari ini dari Solidaritas Mahasiswa Papua patut diacungkan jempol. Mereka bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, kata Kepala Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai, Selasa, 2/9, Komnas HAM memang menurunkan tim penuh untuk memantau langsung aksi demo kemarin. Bahkan mereka juga yang akhirnya mewakili pemerintah menerima aspirasi massa. Sedangkan untuk di Jakarta hari ini, tanggal 3 September tahun 2025 demo masih terjadi di wilayah Jakarta, salah satunya demo di depan gedung DPR RI. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo tanggal 3 September di beberapa titik di wilayah Jakarta. Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Polres Metro Jakarta Pusat mencatat demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, DPPGMNI, di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Nampak dalam live streaming TikTok sejumlah massa masih menyuarakan tuntutannya di depan gedung DPR RI tersebut. Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di pos polisi Merdeka Barat. Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut, ujar Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Ruslan Basuki kepada Kompas.com, Rabu. Selain dua demo yang disebutkan di atas, Aliansi Perempuan Indonesia, API, juga akan menggelar demo tanggal 3 September bertajuk Perempuan Melawan Kekerasan Negara, di gerbang utama gedung DPR RI pada hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini masih sekitar 300 orang yang akan merapat, kita langsung ke lokasi, ucap Narohubung aksi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu. Demo ini menyoroti tindakan represif yang banyak bermunculan belakangan ini dengan mengambil judul, Prabowo, hentikan kekerasan negara sekarang juga. Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa. Diketahui sebelumnya, demo di Jakarta juga terjadi di beberapa titik sejak Agustus, yakni di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, hingga mengakibatkan banyak kerusakan.
Terkini kerugian akibat demonstrasi di Jakarta hingga Rp55 miliar. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, sejumlah infrastruktur yang rusak termasuk halte, gerbang tol, hingga kamera pengawas. Sedangkan demo di Kebumen berakhir ricuh, puluhan pelajar terlibat dalam aksi anarkistis saat demonstrasi di gedung DPRD Kebumen, Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Menyikapi hal itu, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Kebumen bersama Forkopimda segera mengumpulkan kepala sekolah se-Kabupaten Kebumen untuk memperkuat pengawasan terhadap siswa. Kapolres Kebumen, AKBP Eka Basit, menyebutkan dari 98 peserta yang diamankan, mayoritas adalah remaja. Mereka mengaku hanya ikut-ikutan diajak teman, kata Eka, Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Temuan lapangan menunjukkan sebagian besar peserta berada di bawah pengaruh minuman keras. Saat ada yang bawa 2 botol, saya kira air mineral semua, ternyata 1 botolnya berisi minuman keras, ungkap Dandim 0709 Kebumen, Letkol Arem Purba Sudibyo. Hasil rapat koordinasi Forkopimda memutuskan para pelajar dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kepala sekolah dikumpulkan sebagai tindak lanjut. Forkopimda sebelumnya telah mengumpulkan para camat, kepala desa, dan kepala sekolah se-Kabupaten Kebumen. Wakil Bupati Kebumen, Zaini Miftah, menambahkan perlunya edukasi wawasan kebangsaan di sekolah, peran aktif organisasi keagamaan dan akademisi, serta teladan dari para elit politik untuk menciptakan suasana kondusif. Forkopimda juga menegaskan sikap bersama menolak segala bentuk aksi anarkis. Kebumen harus aman dan nyaman.